Silakan duduk. Ini saudara sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan. Betul. Saudara sebagai ahli ya, saudara pernah melakukan ini perawatan atau pemeriksaan terhadap anak korban David? Iya, yang mulia. Dalam posisi sebagai ketua tim pemeriksa itu atau sebagai apa? Saya sebagai dokter penanggung jawab utama. Penanggung jawab utama ya. Kapan mulai melakukan pemeriksaan? Jadi saya mulai memegang David itu hari Rabu malam, sekitar jam 12-an. Tepatnya sih mungkin masuk ke Kamis dini hari jam 1-an. Itu pasien pindah dari Rumah Sakit Medika ke Mayapada Kuningan. Sejak saat itu saya pegang sampai saya pulangkan beliau. Baik. Jadi ketika tiba itu langsung masuk ke IGD atau masuk ke ruang rawat? Jadi saat tiba itu sekitar jam 00 hampir jam 1 pagi itu pasien langsung ke UGD. Dia di UGD terus terang kondisinya sangat tidak bagus. Jadi koma dengan GCS-nya 3, tidak ada respon sama sekali dan beliau tidak ada respon sama sekali terhadap rangsangan apapun yang kita berikan. Nah, dari pindahan dari rumah sakit sebelumnya ke Mayapada itu memang belum banyak dilakukan tindakan. Jadi, otomatis saudara kan ada rekam medisnya. Ya. Dari betul. Rumah sakit sebelumnya kan? Betul. Tindakan-tindakan tertentu kan tindakan-tindakan tertentu apa yang saudara baca itu? Jadi kita melihat memang di Rumah Sakit Medika sudah diberikan obat sesuai dengan kemampuan rumah sakit tersebut. Jadi saya tidak melihat ada yang salah pada penanganan di Rumah Sakit Medika. Tetapi memang mungkin perlengkapan mereka tidak begitu lengkap, makanya dirujuk ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Nah, saat saya terima, itu memang kondisinya sangat tidak bagus, GCS-nya 3, dan itu di paru-parunya itu bunyi dahaknya sangat-sangat kental sekali. Saudara, ini agak dekat ya, suaranya biar agak keras. Ya. Baik, jadi itu kondisi awal. Ya. Terus akhirnya saudara itu automatically, maksudnya saudara ditunjuk sebagai penanggung jawab atau setiap pasien terus ada ditunjuk atau memang tugas saudara? Itu tugas saya yang mulia. Otomatis saudara tim ya, soal penanggung jawabnya ya. Betul. Baik, apa tindakan yang saudara lakukan? Jadi saat kita terima karena dia sudah koma dengan GCS 3, itu langsung kita intubasi, arti kita langsung pasang alat bantu nafas. Karena refleksnya semua sudah hilang. Jadi kalau refleksnya sudah hilang, maka pasien tersebut akan cenderung untuk gampang terdapat infeksi yang akan memperberat. Nah, dari data rumah sakit sebelumnya dan dari pemeriksaan laboratorium yang kita lakukan saat itu infeksi yang sudah pasien dapatkan itu sangat-sangat berat sekali. Leukositnya sudah sampai 20 ribuan, marker infeksinya pun PCT pun sudah cukup tinggi di atas 4. Dan CRP atau peradangan itu sampai 200-an. Artinya ini anak memang terkena injury atau jejas yang sangat berat sekali. Maka waktu itu sekitar jam 1 pagian langsung pas di UGD Mayapada langsung kita intubasi, kita masukkan langsung ke dalam ventilator untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, begitu sudah kita pasang intubasi dan ventilator, langsung kita CT scan dan kemudian itu langsung pindah ke ruangan ICU segera. Nah, di ICU itu kita lakukan resusitasi, kita memperbaiki semua jalan nafas, tanda-tanda vitalnya, dan ternyata memang itu infeksi parunya menjadi faktor kedua yang memperberat di luar daripada trauma yang dia alami sendiri. Ada infeksi paru? Ya, infeksi paru. Karena pasien kalau koma, dia tidak memiliki refleks batuk. Otomatis dia tidak bisa mengeluarkan dahak. Nah, akibatnya kita harus pasang ventilator untuk kita mengevakuasi dahak sebanyak mungkin yang ada di paru-parunya. Karena koma itu ya. Betul. Itu ya, jadi menurut pendapat saudara. Kan saudara melakukan scan. Ya. Apa yang ditemukan? Nah, jadi CT scan itu kita ulang. Jadi pertama sekali CT scan di Medika sudah dilakukan, tanggal 23 itu kita ulang CT scan dan tanggal 24 saya MRI. Nah, memang tidak didapatkan ada tanda-tanda perdarahan
tidak ada ditemukan adanya retak. Tapi justru itu yang membuat kita lebih khawatir. Berarti ini masuk ke dalam kategori diffuse axonal injury. Apa itu maksudnya? Jadi kalau orang mengalami cedera kepala berat, itu tidak didapatkan adanya tanda-tanda perdarahan di otaknya, berarti itu semua kabel yang ada di otaknya itu robek. Makanya kenapa itu menjelaskan kesadaran itu GCS itu sampai 3 atau koma berat. Nah, kemudian tanggal 24 itu kita MRI untuk melihat lebih jelas lagi apa yang terjadi di dalamnya. Benar nggak ini diffuse axonal injury atau bukan? Ternyata benar, karena didapatkan ada bercak putih pada MRI tanggal besok harinya itu di daerah beberapa area otak. Saudara bicaranya agak pelan-pelan ya, ini kasihan yang nyatat juga. Gitu. Ya, baik, yuk silakan lanjut. Gitu. Nah, jadi hasil MRI-nya itu menunjukkan ada bercak di putih di daerah otaknya, di daerah otak besar 1 dan di daerah corpus callosum. Corpus callosum itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Ini juga yang nanti akan menjelaskan kenapa anak ini tidak bisa 100%. Yang bercak putih itu di jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Betul, namanya corpus callosum. Di tengahnya atau di tengah otak. Bercak putih itu. Betul. Dalam kondisi normal tidak ada. Betul. Bercak putih. Makanya itu. MRI mengkonfirm diagnosisnya diffuse axonal injury grade 2. Jadi terus otomatis kan saudara melakukan tindak lanjut untuk penanganan bercak putih itu. Betul. Ini bercak putih ini diakibatkan oleh apa atau ada ini bercak putih itu adalah apa? Beda ya? Baik. Bercak putih itu adalah jejas. Artinya menandakan sarafnya itu rusak. Nah, jadi karena pada kasus diffuse axonal injury begini, kita terapinya lebih banyak memberikan suportif. Artinya kita menjaga jalan nafasnya jangan sampai ada yang sumbat, fungsi jantungnya juga harus dijaga dengan sangat baik sekali, dan sembari kita menjaga supaya tekanan di dalam otaknya tidak tinggi, dan juga nutrisi dan cairan di dalam tubuh pasien juga harus cukup. Bisa tidak diukur? Itu ya kan saudara tadi mengatakan bahwa bercak putih itu menandakan saraf itu rusak. Nah, ada enggak parameter misalkan, saraf saya sekian persen? Oh, tidak ada yang tidak bisa. Baik. Terus saudara itu kesimpulan saraf ini rusak. Betul. Rusak. Rusaknya ini menurut pendapat saudara itu bisa diperbaiki, dirawat kembali, bisa kembali, atau rusak ini tidak bisa pulih gitu. Masing-masing pasien berbeda-beda yang mulia. Tapi ibaratnya kita mengalami luka, pasti ada bekas luka. Nah, bekas lukanya ini ya tiap orang berbeda-beda pemulihannya. Ada yang bisa sembuh hampir sempurna, tetapi ada yang menetap. Nah, kalau pada kasus ini kita MRI ulang setelah beberapa minggu, itu bercaknya masih ada. Bercak itu masih ada? Bercaknya masih ada, tetapi ukurannya relatif berkurang. Jadi bekas luka yang ditimbulkan di daerah otak tersebut sepertinya akan tetap permanen di daerah sana. Itu bekas luka? Ya. Oke, kan begini, maksudnya demikian. Bekas luka bisa permanen, tapi sembuh, ada kan begitu. Nah, ini bekas luka permanen tetapi tetap luka. Betul. Apa yang saudara bisa sampaikan di sini? Jadi gini, otak itu kan ibaratnya itu sama kayak gardu PLN. Dia itu penuh dengan listrik. Ya. Nah, ibaratnya gardu PLN pernah meledak. Nah, pasti ada bekas-bekas bekas kebakaran tersebut. Otomatis gardu tersebut tidak bisa berfungsi 100% kembali seperti semula. Nah, ketika ada luka di daerah sana dan terjadi bekas luka, maka koneksi antara otak kanan dan otak kiri itu tidak akan seperti orang normal. Selanjutnya, ketika ini kita bercak putih itu dulu ya. Ketika anak ini dirawat berapa lama? Kurang lebih itu hampir 40 harian. 40 hari. Ketika keluar terakhir kan mungkin kan juga ada evaluasi, mungkin di scan lagi bercaknya putih itu. Ketika meninggalkan 40 hari keluar itu kondisi yang bercak putih itu, yang saraf yang rusak itu seperti apa? Mengecil yang mulia. Mengecil, tapi tetap masih ada. Tetap masih ada. Masih ada. Apakah itu juga, ini kan si anak kan ada di luar nih. Apakah masih juga dipantau tertentu, maksudnya untuk bagaimana kondisinya si bercak putih yang saraf yang rusak itu masih tetap dievaluasi? Masih yang mulia. Masih jadi, dalam kontrolnya kita. Terakhir
terakhir itu bulan lalu pas kontrol bulanan. Kondisinya seperti apa? Kondisi beliau memang satu, jalannya masih belum seimbang. Jadi pada beberapa meter itu tampak oleng ke sisi sebelah kiri, satu. Yang kedua, fungsi kognisinya belum kembali seperti semula. Yang ketiga itu ada sedikit gejala eksplosif yang muncul. Apa itu? Jadi misalnya seperti contoh beliau bicara sama saya gangguin sedikit. Yuk makan yuk, diam kau. Nah kenapa? Karena itu gejala kognisi yang muncul akibat kerusakan yang ada dari jembatan otak tersebut. Jadi gejala koneksi terus dia bagaimana bersosialisasi, bagaimana dia bisa mengerti emosi, bahasa dari seseorang, itu sepertinya belum kembali seperti semula. Jadi itu talent fungsi karena ada saraf yang rusak sehingga fungsi itu akhirnya terganggu. Betul. Terganggu itu ya. Jadi itu diakibatkan dari ada saraf yang rusak itu. Baik. Betul yang mulia. Di samping itu, saudara juga ada temukan yang lain berkaitan dengan ini luka dalam kepala itu. Sebenarnya sih kita menemukan memang utamanya itu memang trauma kepalanya atau diffuse axonal injury-nya. Tapi memang itu ada merembet kepada yang lain, seperti ada infeksi paru akibat daripada trauma tersebut. Nah, berikutnya itu juga memang gangguan berbicara. Nah, dan berikutnya itu infeksi yang dialami itu terus terang selama 30 hari pertama perawatan itu sangat sulit sekali untuk dikontrol. Itu kurang lebih itu demam itu sampai beberapa kali sewaktu perawatan, dan itu antibiotik yang diberikan pun juga pada demam kedua itu semuanya resisten. Hanya ada satu yang masih mempan dan untungnya survive. Tadi saudara mengatakan bahwa ada keseimbangan terganggu. Betul. Keseimbangan terganggu. Itu berarti kan ada saraf-saraf yang untuk berfungsi untuk berkaitan dengan keseimbangan juga terganggu. Betul yang mulia. Itu pusatnya itu tadi di antara karena penghubungnya itu. Betul. Memang pada diffuse axonal injury itu memang yang terlihat dari MRI itu memang hanya di corpus callosum atau di jembatan tadi yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri. Tetapi diffuse axonal injury itu tidak semata-mata hanya yang terlihat dari MRI yang menimbulkan gejala. Diffuse axonal injury itu semua sarung saraf yang ada di otak bagian dalam atau white matter namanya itu mengalami robekan akibat proses adanya trauma yang berat. Ini kadang-kadang tidak bisa terlihat dari MRI. Nah memang dia hanya bisa dilihat dari hasil patologi, tapi itu biasa kita lakukan pada kasus orang sudah pass away. Jadi kita lakukan otopsi. Nah ini yang memang tidak terlihat dari MRI, tetapi dari gejalanya gangguan keseimbangannya tidak semata-mata disebabkan dari jembatan yang rusak tadi. Ada area otak lain yang tidak tercitrakan pada MRI yang tidak terlihat. Kemungkinan besar kalau kita lihat daripada area keseimbangannya terganggu, fungsi berbicaranya terganggu, emosinya terganggu, dan kognisinya terganggu, yang kita sebenarnya fungsi eksekutif, itu pasti ada benturan di otak besarnya. Baik, kan saudara di dalam berita acara itu antara lain mengatakan bahwa dapat mengakibatkan cacat permanen. Di antara tanda petik dapat. Artinya, tapi saudara melihat progresnya terakhir seperti yang pemeriksaan terakhir, progresnya seperti itu. Menurut pendapat saudara, bisa enggak ini progresnya itu bisa pulih? Kalau 100% sepertinya tidak yang mulia. 100% tidak itu maksudnya selamanya? Iya, karena bagaimanapun juga ini ada bekas luka yang masih permanen di area sana. Ini kita bisa ambil contohnya pada kasus seperti orang stroke. Walaupun stroke-nya itu sudah dalam tanda kutip semua faktor risikonya terkontrol, tapi tetap orang tersebut pasti ada mengalami dalam tanda kutip disabilitas. Kekuatan motorik tangan sebenarnya pasti tidak sama dengan motorik kakinya. Hal ini juga berlaku ketika terjadi bekas luka di area cedera tersebut dan menimbulkan bekas, pasti dia tidak akan kembali 100% seperti semula. Baik. Namun demikian, itu tidak bisa 100%, oke, karena ada tadi bekas luka ya. Dan itu saudara berpendapat selamanya. Namun demikian, dari yang meskipun tidak bisa 100%, bisa enggak diharapkan masih bisa bersosialisasi,
dapat mengaktualisasi diri dan sebagainya? Pada sampai saat ini itu bersosialisasi bisa, tetapi memang ada beberapa kali gejala eksplosif atau perkataan dalam tanda kutip yang tidak bagus muncul. Itu terjadi secara spontan karena ada area otaknya yang rusak, sehingga fungsi inhibition atau fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan itu masih terganggu. Memang saya memberikan obat supaya nggak terlalu meledak sekali, tetapi obat ini masih dalam proses bekerja, jadi kita melihat perbaikannya masih belum terlalu banyak. Ke depan, maksudnya ke depan. Kalau ke depan ya kita berusaha yang mulia. Iya, maksudnya gini kan, saudara kan bisa, oke, ini kan analisis saudara kan, saya bisa mendiagnosa, oh sekian, memprediksi mungkin dari progres-progres yang ada, dari yang ada, kira-kira seperti apa, atau pendapat saudara itu dapat? Terus terang saya nggak bisa prediksi berapa persen yang mulia. Karena ini anak membaik pun ini sebenarnya juga mujizat. Karena sewaktu sampai minggu ketiga kita rawat, itu dia cuma bisa buka mata dan berontak. Jadi tidak ada perubahan sama sekali sampai minggu ketiga. Padahal kita sudah cukup memberikan semua terapi yang sangat bagus sekali, tetapi sampai minggu ketiga itu belum ada perbaikan. Makanya kenapa dia diikat di ranjang di ICU, karena itu berontak sana-sini. Dan hampir tidak mengenali orang sama sekali. Nah setelah minggu keempat, waktu kita coba memberikan stem cell, itu baru mulai ada perbaikan, gejalanya ringan bertahap. Jadi kalau untuk sekarang kita bisa memprediksi masa depannya kayaknya agak cukup sulit. Karena berapa lama proses recovery ini akan membaik, terus terang saya juga belum tahu. Kalau kondisi mental dari anak ini bagaimana? Kondisi mentalnya sebenarnya bagus tetapi tidak stabil. Jadi memang kalau misalnya kita ajak dia ngobrol, ya memang bahasanya ada beberapa yang tidak nyambung. Makanya kenapa saya suruh minta begitu pulang dari rumah itu cepat sekolah, itu tujuannya salah satunya adalah supaya dia belajar untuk bersosialisasi. Tetapi kita juga sudah minta tolong sama orang tua, bahwasanya itu juga harus dikasih tahu ke sekolah, memang anak ini masih dalam proses pemulihan. Jadi apabila terdapat salah bahasa, salah perilaku, dikasih tahu supaya bisa diberikan pengertian secara pelan-pelan, supaya dia bisa mengerti realnya itu seperti apa. Nah sampai hari ini masih kondisi ini masih berjalan, masih agak sedikit labil. Kalau kemampuan menangkap ini lingkungan sekitar bagaimana? Cukup lumayan bisa mengerti. Bisa mengerti ya. Untuk hal-hal sederhana masih bisa, tetapi hal yang kompleks masih belum. Kondisi anak ini apakah kembali seperti waktu berapa tahun masih kecil atau bagaimana? Tentu tidak yang mulia, kondisinya sudah berubah. Sudah berubah. Sudah berubahnya seperti apa? Jadi kalau dengan untuk anak umur segini, harusnya dia sudah bisa, kalau kita berbicara sesuatu yang misalnya cukup dalam, misalnya kamu mau jadi apa, terus kamu mau ngapain di masa depan, tahu. Padahal Jadi kita konteksnya sedang melakukan pemeriksaan dengan pertanyaan untuk menilai memori dan judgment-nya dia. Memorinya sendiri? Memorinya terus terang banyak terganggu. Kalau misalkan kan, oke, tadi kan sudah kasih pertanyaan yang mendalam. Misalkan kita kasih pertanyaan untuk memori berkaitan mungkin lebih dalam lagi tentang pelajaran. Masih mungkin tidak? Sekarang ini kondisi? Kalau untuk pelajarannya sih ringan-ringan sih masih oke. Cuman kalau misalnya yang berat itu sepertinya belum bisa. Yang ringan itu masih saudara? Misalnya kalau yang berat itu kayak matematika berhitung terlalu banyak, mungkin itu agak sulit. Cuman misalnya kayak geografi yang ringan-ringan mungkin masih bisa. Karena terakhir waktu kita pulangkan pun itu kita melakukan skor memori yang namanya MOCA-INA, itu tuh hasilnya itu sekitar 16 dari 30. Yang normal? Normal 30. Jadi 30. sebenarnya dalam tanda kutip ini masuk kepada demensia berat atau gangguan ingatan yang cukup berat. Nah, ini membutuhkan waktu yang agak cukup lama supaya dia bisa mulai mengingat. Waktu yang cukup lama. Namun demikian waktu yang cukup lama itu tetap progresnya semakin positif tetap ada ya. Kita terus bisa. Kita harapin begitu yang mulia. Makanya kenapa kita harus kontrol
setiap bulan untuk melihat gejala mana yang masih menetap, mana yang membaik atau ada yang memburuk. Sehingga kita bisa mencocokkan obat mana yang cocok. Di luar perawatan yang ada di Mayapada, ini kan sekarang sudah di rumah ya. Apa yang tindakan-tindakan yang sekarang ini dilakukan terhadap anak ini? Sebenarnya yang masih kita membiarkan dia seperti biasa. Jadi kita dalam tanda kutip membiarkan dia seperti aktivitas seperti biasa. Cuman memang ini di bawah pengawasan 100%. Yang kedua, memang sampai hari ini kita masih melakukan terapi fisik untuk keseimbangan, untuk motorik halus, dan juga untuk dia punya masalah psikologisnya. Kalau memarnya sendiri sudah pulih. Memar, kan ada ini kan mengalami bengkak dan terdapat bercak memar. Kalau bengkaknya ini, kalau memar yang di kulit membaik yang mulia. yang pada otak mengalami bengkak. Ada bengkak otaknya membaik, tetapi Baik, ya. bekas traumanya masih ada. Yang bercak memar ini, Betul. maksud saudara yang tadi ada pil putih itu. Betul yang mulia. Sedikit saudara ahli ya. Untuk perawatan David ini berapa lama di rumah sakit Mayapadanya? Kurang lebih itu sekitar 4, saya lupa persisnya, kurang lebih itu sekitar hampir 53 hari. Hampir 53 hari. Betul. Jadi sekalipun dari rumah sakit sudah keluar, bukan berarti pengobatannya sudah selesai, bukan? Betul, yang mulia. Jadi walaupun waktu itu kita pulangkan, mengingat kondisi fisiknya memang lebih membaik. Tetapi untuk masalah emosinya dan kognisinya mungkin akan lebih baik kalau kita kembalikan kepada keluarga untuk mulai latihan beradaptasi. Sembari kita akan pantau monitor berkala setiap bulan. Baik. Terus kemudian kalau saudara tadi menerangkan bahwa yang saudara terangkan itu kan kesemuanya di sekitar kepala, kan gitu ya? Betul. Terakhir tadi saudara juga pada saat pemeriksaan terakhir masih saudara melihat yang badannya miring atau jalannya pincang begitu. Apa pengaruhnya? Apa masih pengaruh dari otak tadi ini hingga ke kaki, ke fisik? Atau memang karena di bagian kaki atau di bagian badan ada benturan juga, bagaimana? Coba bisa saudara terangkan. Jadi semua itu berasal dari otak. Saraf, kabel tangan dan kaki itu semua berasal dari otak. Jadi otomatis ketika generatornya itu mengalami masalah, otomatis kabel listriknya pun juga bermasalah. Jadi ketika otak ini bermasalah, pasti kekuatan motorik tangan dan kakinya pun juga terganggu. Nah, sewaktu dalam proses pemulihan ketika latihan berjalan, ini memang sisi yang sebelah kanan itu sempat nggak kuat dan akibatnya dia jatuh. Maka dia juga ada mengalami operasi di daerah ankle 1 kali pasca perawatan rawat jalan. Operasi di bagian maksudnya? Pergelangan kaki yang sebelah kanan. Itu kenapa itu? Jatuh. Jatuh. Ya tapi karena motorik otaknya tadi Iya, tidak betul jalan sekali. itu. Betul sampai sekali. pengaruhnya ke situ. Betul. Bisa tidak dalam arti ini kalau sekiranya ini mungkin dari segi motoriknya di sini sudah sembuh, itu juga langsung mempengaruhi kepada sakit segala macamnya. Kalau dia sembuh 100% bisa yang mulia. Tetapi kan ini ada bekas luka di otaknya yang membuat pemulihannya itu tidak bisa 100%. Iya, artinya tergantung kepada kesembuhan 100%-nya yang di bagian otak tadi ini yang mempengaruhi kepada kaki atau gerakan gitu. Betul yang mulia. Gitu ya. Ya. Dilanjutkan ya ahli ya sedikit ya. Sewaktu korban ini datang pertama kali, itu kondisinya gimana yang ahli lihat? Dia koma, Koma, ya? GCS-nya 3, tidak ada respon tidak ada respon dari mata, motorik, dan juga dia berbahasa. Jadi tidak ada respon sama sekali. Pertama, tidak ada respon sama sekali. Walaupun sudah dicoba untuk merangsangnya nggak ada respon ya? Kita sudah rangsang nyeri dengan sangat hebat sekali, tidak ada respon. Nggak ada rangsangnya. Itu di ruangan yang pertama kali datang di ruangan mana? UGD. UGD ya. Baru setelah itu baru
Begitu sudah kita lakukan ICU. resusitasi, pertolongan pertama, kita pindahkan ke ICU secepatnya. Saksi melihat di pipinya ada luka memar, ada lihat ya? Ada. Kabar. Di mana lagi? Di matanya ada? Di mata sini sama daerah pipi sini dan sama daerah sini. Ada. Ada ya? Sebelah kanan lebih banyak. Kemudian keadaan badannya gimana? Maksudnya ketika dia kondisi koma itu, apakah kakinya lurus atau tidak? Waktu dia koma sih tidak ada respon sama Tidak sekali ada yang respon mulia. sama sekali. Jadi kakinya ya lurus karena memang enggak tergantung kita taruh posisinya gimana. Baik ya, ahli tadi mengatakan bahwa obat yang diberikan ya seperti antibiotik hanya satu yang mempan. Ya, Tadi ya sewaktu ahli serangan mengatakan kedua. ya. Betul. Itu pemberian antibiotik itu pada saat hari pertama kah atau selanjutnya? Jadi sewaktu hari pertama kita terima, itu sudah kita memberikan antibiotik yang dosisnya cukup besar dan Berapa gram dosisnya? itu kita memberikan meropenem 3 kali 1 gram dengan amikasin 1 kali 1 gram. Hari pertama tuh nggak pengaruh ya dikasih antibiotik? Jadi nggak pengaruh? sewaktu pertama itu demamnya mulai berkurang. Nah setelah minggu kedua itu demam lagi. Kita ambil lagi kultur biakan darah dari dahak. Itu ternyata kumannya lebih kebal daripada kuman pertama. Biasanya ada ahli berkesimpulan, wah ini nggak mempan nih. Dia demam, dikasih besoknya demam lagi. Berarti ketika pertama kali dikasih antibiotik nggak mempan lagi, hari berikutnya dirubah lagi antibiotiknya. bukan yang mulia. Jadi sewaktu minggu pertama itu demamnya cukup terkontrol dengan antibiotik yang pertama diberikan tadi. Nah setelah dengan antibiotik pertama diberikan dalam waktu 1 minggu itu dia tidak demam. Artinya antibiotik kita berhasil Bekerja dia. bekerja dengan sangat bagus. Tetapi minggu kedua itu kenapa demam lagi? Kita harus cari tahu dari mana penyebabnya. Jadi penyebabnya itu karena kita kan pasang selang tracheostomi di sini. Jadi hari perawatan minggu pertama itu kita langsung buka untuk tracheostomi. Itu memang ada kuman dari rongga nafasnya yang masuk ke paru-paru. Namanya Klebsiella. Nah ini kuman kedua inilah yang kebal sama antibiotik. Ini yang memperberat sewaktu rawat minggu kedua sampai minggu keempat. Jadi demamnya itu masih naik turun. Dan antibiotik hanya satu macam yang bisa namanya polymyxin B. Yang lain semua kebal. Jadi semua kebal ya. Betul. Walaupun antibiotik yang lainnya itu diberikan dalam dosis tinggi ya. Ya percuma. Tapi paru. Tapi nyatanya minggu kedua sampai minggu keempat juga masih demam dia. Ya betul. Masih demam. Ya. Itu penyebab tadi penyebab antibiotik tidak mempan itu apa? Kumannya berbeda yang mulia. Kumannya berbeda. Nah, penanganan pemberian obat ya pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat itu sama nggak obat-obat yang diberikan? Obatnya itu kalau untuk demam atau infeksinya itu kita selalu mencocokkan dengan hasil biakan kumannya dan parameter klinis. Artinya kalau kita memberikan antibiotik dia harus bebas demam. Kalau dia tidak bebas demam, mungkin antibiotiknya tidak kuat atau tidak cocok terhadap kuman tersebut. Nah, sembari kita menunggu hasil biakan kuman yang makan waktu 5 hari rata-rata, itu kita tetap memberikan antibiotik sesuai dengan protokol standarnya. Baik. Kalau sekarang perawatannya masih dikasih antibiotik juga? Oh enggak yang mulia, Enggak. begitu dia sudah tidak demam, dia sudah bisa mobilisasi dan tidak ada lagi tanda-tanda parameter infeksi dari pemeriksaan laboratorium dan kita tidak berikan lagi. Baik ya. Kemudian ya, ada nggak ukurannya ya? Karena mentalnya berpengaruh tadi kata Ali, ada nggak ukurannya mental itu? Ya, Jadi, ada nggak? jadi pertama untuk masalah memori kita memang melakukan tes singkat, itu namanya MOCA-INA. Itu dari hasil MOCA itu kita dapetin skornya 16/30. Sebentar loh. Skor 16/30 ini apa? Jadi itu masing-masing pemeriksaan itu ada nilainya. Ya. Kalau dia bisa contoh, dia bisa mengingat hari apa, tanggal berapa, itu skornya 1-1. Setelah kita akumulasi jumlah skornya itu 16/30. Memang masih ada gangguan terhadap memori. Nah untuk masalah dia punya emosi, memang kita minta bantuan daripada psikolog Sebentar loh. klinis. Memori ini kan ada memori besar, memori kecil ya. Memori itu ada 2, short term memory dan long term memory. Short sama long ya? Short dan long. Short long itu ya? Betul. Apa hasilnya yang untuk short ukurannya berapa, long berapa? Nah, jadi yang paling terganggu buat kasus ini adalah short term memorinya paling banyak. Yang terganggu yang shortnya? Shortnya lebih banyak daripada long term. Long term ada beberapa bagian yang... Ini short ini fungsinya untuk apa, Dep? Kenapa yang mulia? Memori short ini fungsinya untuk
Apa dia? Memori itu untuk kita mengingat segala sesuatu yang terjadi. Yang short ya, yang saya tanya yang Yang short. short itu contoh misalnya barusan makan apa. Ah. Nah, itu namanya short term memory. Barusan makan apa gitu. Dijawab sama dia? Apa ya? Apa ya? Maksudnya mestinya dia tahu ya menjawab. Mestinya ya. dia Misalnya tahu. saya makan tempe atau makan sayur tahu ya. Betul. Jadi dia jawab seperti apa? Apa ya? Apa ya? Itu yang short ya. Dipancing-pancing, Pancing. nggak tahu, nggak ingat. Itu pun menurut ahli ada ukurannya ya. Iya. Ada nilainya ya, ada skornya ya. Betul. Nah lah, kalau yang long ini? Long term itu kita menanyakan kejadian di masa lalu. Contohnya seperti apa saudara tanyakan ke korban? Siapa nama orang tua? Ya. Jawabnya susah dan tidak menjawab sama sekali. Itu sampai periode waktu kapan itu? Dia seperti itu? Berapa lama? Terakhir waktu saya periksa bulan lalu itu short termnya memang masih ada beberapa yang hilang. Masih hilang ya? Masih ada beberapa yang hilang. Long termnya masih relatively yang lama-lama ya dia tidak ingat. Masih ya. Baik. Apakah ahli yang membuat rekomendasi atas permohonan LPSK juga sehingga menentukan biaya segala macam perawatan juga? Oh tidak yang mulia. Tidak ya, lain kita dokter penanggung jawab tidak berurusan sama sekali itu dengan biaya. Cuma memang ahli kebetulan ahli sekaligus juga penanggung jawab, jadi yang melakukan tindakan-tindakan terhadap anak itu. Begini, tindakan-tindakan apa yang sekarang ini berbeda dengan tindakan-tindakan pada saat perawatan yang tidak diberikan lagi. Ini pelan-pelan ya, ini kami harus catat. Ya. Sekarang sih masuk kepada tahap restoratif. Nanti kita berusaha untuk memulihkan bagian-bagian yang rusak akibat trauma tersebut. Satu yang harus tetap dilakukan itu adalah fisioterapi motorik. Jadi dia tetap harus diberikan latihan untuk menjaga keseimbangan dan supaya motoriknya bisa berjalan lebih baik. Yang kedua itu ada occupational therapy. Jadi kita mengembalikan fungsi dia motorik halus seperti nulis, pasang kancing baju. Nah, yang ketiga itu adalah psikologis terapi. Bagaimana dia bisa dalam tanda kutip belajar dengan kondisi yang sekarang. Dan bagaimana dia sedikit bisa berdamai sedikit dalam tanda kutip dengan kejadian akibat trauma tersebut. Itulah tindakan-tindakan sekarang ya. Betul yang ya. berbeda dengan pada saat perawatan tentunya kan. Sayang saudara bukan ini ya, bukan apa itu yang memberikan rekomendasi rinciannya. Oh enggak yang mulia. Ya.